Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Furkan Rahman, guru kelas 5 di SD Negeri BJ3 Kota Depok. Melalui video ini saya akan berbagi praktik baik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan untuk mewujudkan merdeka belajar. Setiap murid adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan profil belajar yang berbeda-beda. Di kelas saya melihat adanya beragam tingkat kecerdasan, minat, dan gaya belajar di antara para murid. Beberapa dari mereka menunjukkan kemampuan akademik yang baik, namun beberapa di antara mereka juga mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Selain daripada itu, mereka juga menunjukkan perbedaan ketika sedang belajar. Ada murid yang fokus ketika saya memberikan penjelasan secara lisan, ada murid yang fokusnya lebih tinggi ketika mereka menyimak video, dan ada juga para murid yang selalu aktif bergerak dan berpindah tempat ketika sedang belajar. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses, maupun produk agar setiap murid dapat mencapai potensi belajarnya secara optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya mengambil beberapa langkah strategis yang saya awali dengan memberikan asesmen awal baik kognitif maupun non-kognitif kepada murid-murid saya. Pertama, saya melakukan asesmen non-kognitif, pemetaan profil belajar murid menggunakan aplikasi yang saya kembangkan. Saya mengembangkan aplikasi pemetaan gaya belajar dengan memanfaatkan akun Belajar ID dan Canva for Education. Dalam aplikasi ini, murid secara mandiri menjawab setiap pertanyaan dan melihat hasil pemetaan profil belajar serta mendapatkan rekomendasi cara belajar yang sesuai dengan profil belajar mereka. Hasil pemetaan dari aplikasi ini membantu saya mengetahui gaya belajar setiap murid, apakah mereka auditory, visual, ataupun kinestetik. Selanjutnya, untuk memperoleh data tentang kesiapan belajar murid, saya melakukan asesmen kognitif dengan memanfaatkan Quizzes Paper Mode. Dengan menggunakan Quizzes Paper Mode ini, saya dapat dengan cepat mengetahui hasil jawaban setiap murid, sehingga memudahkan saya mengetahui pemahaman awal murid terhadap materi yang akan disampaikan. Setelah melaksanakan asesmen awal, selanjutnya saya menindaklanjutinya dengan menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Dalam diferensiasi konten, saya mengacu kepada hasil asesmen non-kognitif yang berkaitan dengan profil belajar murid. Saya menyusun berbagai bentuk media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing murid. Saya mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif yang di dalamnya menggabungkan berbagai media seperti gambar, suara, video, animasi, dan elemen interaktif yang dikemas menjadi permainan edukasi. Saya juga menerapkan diferensiasi proses berdasarkan kebutuhan dan preferensi belajar masing-masing murid. Bagi murid-murid yang lebih fokus ketika mendengarkan, saya memberikan penjelasan lisan dengan lebih mendalam dan berinteraksi langsung dengan mereka. Sementara itu, murid-murid yang lebih responsif terhadap tayangan video, saya memberikan keleluasaan. Mereka menyimak video yang ada pada multimedia interaktif yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, bagi murid-murid yang cenderung aktif dan kinestetik, saya mencoba menambahkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan gerakan fisik dengan menempatkan media atau sumber informasi di luar ruangan kelas. Dengan memberikan beragam pendekatan pembelajaran ini, saya berharap setiap murid dapat merasakan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan mereka. Setelah diferensiasi proses, selanjutnya saya mengimplementasikan diferensiasi produk dengan memberikan pilihan kepada murid-murid ketika menyelesaikan tugas. Saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kemampuan masing-masing murid. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran karena mereka memiliki kendali atas proses belajar mereka sendiri, sehingga para murid dapat mengembangkan kreativitas dan menemukan cara yang paling efektif bagi mereka untuk menyerap dan menguasai materi pembelajaran. Melalui penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, diharapkan setiap murid merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar mereka. Lingkungan pembelajaran yang inklusif
dan beragam menciptakan kesempatan bagi setiap murid untuk berkembang dan mencapai hasil belajar yang optimal. Hasil dan dampak dari praktik ini sangat positif. Murid merasa lebih terlibat dalam pembelajaran, mereka dapat memahami konsep dengan lebih baik, dan motivasi mereka tentunya meningkat. Saya akan terus berusaha memantau dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil, serta menerima berbagai umpan balik baik dari murid ataupun rekan guru untuk terus meningkatkan efektivitas dan relevansi dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna bagi setiap murid. Mari bersama-sama merangkul keberagaman dalam proses belajar demi terwujudnya Merdeka Belajar. Terima kasih, saya Furqan Nur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.